Kelihatannya mau final bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tak bisa jadi cawapres Anies Baswedan. Ini terlihat dari ketegasan Partai Nasdem sebagai pihak yang mengusung Anies selaku capres. Rupanya walau butuh tambahan suara buat memenuhi syarat 20%, Nasdem tak mau juga disetir oleh partai lain meski calon teman koalisi sekalipun. Sikap tegas Partai Nasdem terlihat setidaknya dari 3 hal berikut ini. Pertama, Nasdem tak mau ada sikap mutlak. Main menang-menangan atau adu kuat mewajibkan figur tertentu agar jadi pasangan Anies Baswedan dari partai politik manapun yang hendak gabung ke Koalisi Perubahan atau KP. Apalagi dari Partai Demokrat yang ngotot mengusung nama AHY. Tak dapat dipungkiri selama saya mengikuti proses perjalanan Anies sebagai capres Partai Nasdem, yang terlihat paling ngotot ya memang Partai Demokrat. Disarikan dari tayangan Tempo.co, salah satu deputi partai ini yang bernama Sahril Nasution, hal tersebut karena aspirasi dari para kader. Juga karena duet Anies AHY dipandang sangat kuat dan merupakan harapan rakyat yang ingin perubahan. Kedua, andai terjadi pemutlakan sebagaimana di atas, lebih baik Nasdem pilih sikap tidak diteruskan. Ini ditegaskan sendiri oleh salah seorang wakil ketua Partai Nasdem, Ahmad Ali. Disarikan dari sumber yang sama, kata Ali, jika sampai dibuat penegasan kalau bukan AHY sebagai wakil presiden, lalu koalisi perubahan tidak akan terjadi, maka Nasdem tak bisa berdiskusi lagi. Itu berarti perjalanan koalisi perubahan yang juga digagas bersama Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bakal selesai. Finish hanya sampai pada pengumuman Anies sebagai capres oleh Nasdem. Sementara pihak KPU yang sejak awal sudah tenguk-tenguk menunggu kedatangan Anies untuk mendaftar pada bulan Oktober 2023 nanti harus menutup kembali pintunya buat Anies. Yang ketiga, biarpun partai calon teman koalisi kasih dukungan pada pencapresan Anies, namun disampaikan pada detik-detik akhir atau injury time, Nasdem berencana tak akan meneruskan langkah untuk memajukan Anies Baswedan. Mengapa? Karena pemilihan waktu tersebut ibarat melakukan sandraan. Mengunci satu pihak agar keinginan yang bersangkutan dituruti. Lagi-lagi kata Ahmad Ali, pihak Nasdem lebih condong mengambil sikap mundur. Tak akan terus memajukan Anies sebagai capres pada perhelatan Pilpres 2024. Ini jika mitra koalisi, tentu yang dimaksud Ali adalah PKS dan terlebih Demokrat melakukan saling sandra soal dukungan dan cawapres. Dapat ditebak apa yang akan terjadi? Andai ketiga faktor di atas benar-benar faktual, akan terjadi situasi tak bagus lagi bagi Demokrat dan AHY. Demokrat bisa merana karena tak bisa ikut cawe-cawe di Pilpres. Partai ini akan jadi penonton, sementara AHY pasti diliputi rasa galau sebab keinginannya jadi cawapres tak kesampaian. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Pak SBY, saya kira diliputi rasa merana. Mengapa? Karena dua harapannya pupus sekaligus secara bersamaan, yaitu sebagai Partai Demokrat ada di luar ring kontestasi Pilpres, lalu sebagai kandidat putranya yang dijadikan kader penerus, lagi-lagi tak dapat menjangkau jabatan yang diincar setelah sebelumnya gagal di Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Sebenarnya tim kecil yang dibentuk bersama oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah intens ketemu, membicarakan banyak hal tentang pemilu presiden pada 2024 mendatang, utamanya terkait pematangan rencana koalisi yang akan dinamai Koalisi Perubahan itu. Masalah figur, ketiga partai tak sekalipun mempersoalkan pencapresan Anies. Tapi ketika sampai pada wacana cawapres, diskusi ketiganya mengalami kebuntuan. Penyebabnya, ya karena ada penyanderaan itu tadi. Bila ini terus berlanjut, bisa disimpulkan semangat yang diusung ketiga partai bukan lagi kebaikan atau semata dalam rangka ikut partisipasi pada ajang kontestasi Pilpres mencari pemimpin baru. Semangat ketiga partai sudah masuk dalam koridor perang. Ya, namanya juga perang. Mainnya bukan lagi saling bantu atau support, tapi menang-menangan, bunuh-bunuhan satu sama lain.
konsekuensinya pasti ada yang kalah. Akibatnya, yang tertinggal di hati masing-masing partai adalah rasa sakit hati. Puncaknya, ambil sikap menjatuhkan di antara ketiga partai. Gambaran apa yang terjadi di atas jelas merupakan sinyal buruk bagi koalisi perubahan. Jika Nasdem tetap bersikukuh tak mau mencawapreskan AHY sebagai pendamping Anies, Partai Demokrat akan merasa ada di pihak yang kalah. Karena kalah, bisa jadi memilih sikap frontal, menarik diri dari rencana gabung ke koalisi perubahan dan hengkang ke kelompok lain. Di dunia politik, sikap frontal Demokrat tak bisa disalahkan. Mengapa? Ya karena Demokrat punya kalkulasi oportunis dan pragmatis, sebagaimana juga dimiliki oleh Nasdem. Dalam imajinasi saya, Demokrat bisa bersikap mending-mending. Daripada tak mampu memajukan AHY, ya lebih baik semuanya tak dapat mengusung figur, termasuk Nasdem. Tentu dengan konsekuensi apes bagi Anies, karena tak bisa meneruskan cita-cita menjadi capres. Upaya turun ke bawah dari ujung barat hingga ujung timur yang selama ini telah dilakukan jadi percuma. Ibarat pohon mangga sama sekali tak berbuah, meski telah diusahakan demikian rupa termasuk pakai pupuk terbaik sekalipun. Sekarang ini sudah jadi nyata, Nasdem melakukan kuncian, tak bisa mencawapreskan AHY. Bahkan hingga keluar pernyataan, rela tak meneruskan pencapresan Anies. Ada baiknya, mulai saat ini AHY dan Demokrat mengambil langkah strategis lain agar eksistensinya pada Pileg dan Pilpres 2024 tetap terjaga. Salah satu langkah tersebut misalnya masuk ke Koalisi Indonesia Bersatu atau ke Koalisi Indonesia Raya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutiullah yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Fix AHY tak bisa jadi cawapres Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.